Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak aneh begitu kan, KEB ya katanya sih ya, yang terdiri dari Partai Golkar, Partai PAN, Partai P3 yang kemudian sampai hari ini belum menunjukkan titik temu siapa capres jawapresnya begitu kan. Ya simpang siur, ada yang berspekulasi bahwa PAN diyakini bakal memainkan politik dua kaki jelang pemilu di 2024. Ya pada akhirnya saya katakan, bermain dua kaki itu ada yang menguntungkan dan ada yang tidak. Kalau memang tidak menguntungkan, semuanya akan kacau begitu kan, dan bahkan memalukan. Tidak punya konsisten, tidak punya narasi yang baik ya, tidak punya visi dan misi sebagai partai ketika dia bermain dua kaki gitu. Seolah-olah kayak apa ya? Kayak ya tidak konsisten begitu kan. Cari muka saja, cari keberhasilan saja begitu kan, numpang sana numpang sini, karena memang tidak konsisten sama sekali begitu. Kalau memang ini bermain dalam dunia politik, karena ini partai ya, ini partai. Ya, seorang partai itu tidak boleh bermain dua kaki begitu kan. Artinya apa? Artinya punya misi dan visi yang seharusnya kita lakukan oleh sebuah partai begitu. Bahkan komentar-komentar netizen saya bacakan terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, PAN diyakini bakal mainkan politik dua kaki jelang pemilu di 2024. Partai yang tidak punya pendidikan, ya pendirian dan ditinggal pendukungnya. Selama ini PAN masih bertahan karena banyak diisi legislator dari artis dan selebritis ini. Selalu melintas di FYP ya, pengurus-pengurus PAN ya, ini terutama artis-artis yang bergabung ya di PAN. Ini selalu joget-joget gitu. Siapa yang viral diajak bergabung dan selalu joget-joget di TikTok gitu. Dulu ya, ku pilih PAN ya, waktu Pak Amin Rais masih di situ. Ini kritik loh ini. Kandidat salah satu partai yang nggak lolos PT 4%, bahkan kemungkinan sekali akan disalib Superindo begitu. Ketumnya Menteri Perdagangan. Semakin ya berulah semakin dijauhi pendukungnya ya. Akar rumput Partai PAN ya cenderung pro Anies Baswedan ya. Akar rumput P3 juga pro Anies Baswedan. Hanya pengurus struktural yang tidak pro Anies ya. Karena apa? Karena kalau memang main dua kaki artinya masih ke sana ke sini lalu tidak punya komitmen dan pendirian, apa yang terjadi ya bisa menguntungkan bisa tidak. Tetapi melihat situasi dan perkembangan hari ini, yaitu yang bisa menguntungkan kalau main dua kaki itu adalah bukan seorang kader, bukan konstituennya, tetapi yang menjadi keuntungan besar itu adalah ketua partainya begitu kan. Nggak mikir yang di bawah seperti apa, kan begitu logika kita begitu. Bahkan di 2024 tidak akan ya secerah lambangnya Surya tenggelam ya ini. Partai nggak berpendidikan dong, ini ada pro dan kontra begitu ya. PAN tenggelamkan di 2024 ya, tenggelamkan, nggak kaget. Ini komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan pro dan kontra ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, PAN diyakini bakal mainkan politik dua kaki jelang pemilu di 2024. Saya ingatkan bahwa ketua siapapun partainya ya harus punya pendirian masing-masing begitu kan. Mau kalah mau menang terserah begitu kan ya. Strategi politik dua kaki jelang pelaksanaan pemilu serentak 2024 diprediksi akan tetap dilakukan oleh Partai Amanat Nasional atau PAN meski sudah bergabung di dalam koalisi Bersatu atau KIB. Bahkan dia mengatakan begitu analisa Direktur Political and Policy Studies P3S Jerry Messi merespon isu potensi perpecahan parpol KIB. Saya kira parpol ini tidak pernah terjadi begitu. Dalam artian tidak akan pernah melakukan itu karena capres-capresnya siapa begitu kan. Kalau PAN punya pendirian maka diambil seorang kader yang punya potensial di situ, apalagi partai P3 begitu kan. Kalau punya kader potensial ambil saja di situ untuk didorong menjadi capres atau cawapres begitu kan. Masa harus ngambil di luar partai Ganjar begitu kan? Ya sama halnya memperbesar partai PDP, sama halnya memperbesar reputasi Pak Ganjar begitu kan ya. Toh pada hakikatnya ini adalah sebagai partai pengusung begitu. Artinya selama ini kecuali memang non partai seperti Anies Baswedan. Anies Baswedan kan non partai begitu kan? Ya artinya semuanya legowo menerima ini semua, tidak ada dampak yang seharusnya kita terima begitu kan. Dalam artian bahwa kalau PAN mengusung si Erick Thohir, kemudian Ganjar, itu semakin kacau dalam dunia konstituen partainya itu sendiri begitu kan. Karena dia bukan kader begitu kan. Kalau memang hanya keuntungan yang dimiliki oleh sebagai ketua ingin sana sini ya bukan seperti itu caranya, tapi memikirkan konstituen yang ada di bawah begitu ya. Kalau PAN ya ini begitu analisanya ya. Kalau PAN hebatnya di politik dua kaki, ujar Jerry kepada kantor berita politik RMOL.
Bahkan menurut Jerry, KIB yang di dalamnya ada Partai Golkar, PAN, dan juga P3 wajar jika diperkirakan akan pecah. Sebabnya saat ini belum memiliki calon presiden capres yang mumpuni dari segi elektoral. Ya karena pada akhirnya menurut saya pribadi bubar begitu. Kecuali ya PDIP masuk di situ begitu kan. PDIP masuk di situ, Puan didorong untuk maju sebagai capres, lalu kemudian wakilnya bisa Erick Thohir ya, bisa Pak Ganjar di situ begitu. Tapi saya rasa jauh begitu ketika Pak Ganjar masuk di situ, Puan masuk di situ begitu kan. Ya, pada hakikatnya kita harus terima itu begitu kan. Akhirnya PDIP akan masuk KIB di situ. Tetapi kalau memang ada 4 calon, ya 4 poros, maka KIB ini akan bubar. Siapa yang mau diusung ya? Kader-kadernya tidak punya potensial, terus kemudian di elektoral tidak mumpuni dalam survei-surveinya begitu kan. Karena pada akhirnya terkesan apa Partai PAN hari ini begitu kan. Begitu banyak orang-orang yang sudah tidak percaya kepada Partai PAN hari ini walaupun sebagai mewakili dari partai Islam begitu ya. Ini sehingga doktor komunikasi ya politik ya jebolan Amerika Global University ini menilai PAN yang pada pemilu 2019 hanya mendapat perolehan suara sebanyak 6,84% atau 9,6 juta suara. Disinyalir bakal merapat ke poros koalisi yang memiliki capres dominan. Bahkan hal itu menurutnya dilakukan PAN supaya bisa kembali mendapatkan jatah kursi di parlemen dan bisa menjadi parpol koalisi pemerintah ya pemenang pemilu serentak di 2024. Maka jadi mereka melihat dan membaca peluang capres yang menang, maka mereka akan bergabung ya. Faktor lain koalisi ini KIB masih prematur ya, pasalnya mereka belum mendeklarasikan siapa capres mereka. Bahkan saya pikir politik Indonesia realistis, dinamis dan statis ya, ditambah ada sisi rasionalitas begitu. Demikian ya Jerry menambahkan. Artinya kalau kita melihat situasi dan perkembangan hari ini terkait dengan Partai PIN, menurut saya pribadi di KIB itu akan bubar begitu. Diprediksi akan bubar. Mengapa? Karena cawapres sebenarnya sudah ada, walaupun capresnya siapa sudah ada sebenarnya, tapi sekarang masih belum ada kesepakatan mereka siapa begitu kan. Pak Sandi ya, apalagi Pak Sandi ya, dia punya keterikatan besar kepada Partai Gerindra begitu. Apalagi Pak Ganjar punya keterikatan besar kepada Partai PDIP begitu kan. Kecuali memang Erick Thohir begitu kan. Kalau memang Erick Thohir maju di situ, lalu kemudian wakilnya siapa? Pak Ganjar, bisa saja begitu kan. Kecuali memang ya Pak Ganjar keluar dari Partai PDIP begitu kan. Ya, pada hakikatnya siapakah mereka begitu yang kita usung ya. Mulai ambigu hari ini, sedangkan Anies Baswedan sudah berjalan jauh begitu kan, sudah naik kereta cepat begitu, sedangkan yang lain masih naik becak begitu. Kira-kira seperti itu begitu logika kita begitu. Tapi ini menarik begitu untuk kita diskusikan begitu kan ya, karena pada hakikatnya kita tahu ya si Partai PAN itu kalau main dua kaki, wah ini kacau begitu kan, tidak punya visi misi untuk pendirian ya untuk sebagai Partai PAN itu sendiri. Tetapi kalau memang tidak main dua kaki misalnya, maka KIB lah tetap lanjut, itu bisa kemungkinan itu menjadi satu prioritas visinya di situ begitu kan. Ya setidaknya kita memikirkan konstituen yang ada di bawah. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.